kembali lagi bersama saya Vincent. Nah, pada sesi mini talk show kita kali ini, kita akan membahas bagaimana sih menyatukan 3 pilar penting dalam transformasi digital. Baik itu kecerdasan AI, keamanan data, dan juga konektivitas sistem. Nah, kita udah kedatangan para pakar di bidangnya, termasuk partner strategis kita dari Master System Infotama. Kita panggil aja yuk. Oke, kita kenalan dulu ya. Di sini sudah ada Mas Rian. Oke, Mas Rian. Mas Rian boleh dikenalin sebagai apa di Master System? Oke, terima kasih Mbak Vincent. Halo semuanya, saya Rian sebagai pre-sales IBM bagian software di Master System. Oke. Nah, Mas Rian, kita mulai dengan topik yang lagi hangat nih, yaitu AI. Nah, Mas Rian, banyak tim yang merasa terbebani nih oleh tugas rutin. Nah, apakah WXO sendiri itu bisa bertindak sebagai agent control plan yang membantu mereka? Jadi WXO atau Watson X Orchestrate itu bukan sekedar chatbot biasa, tetapi itu bisa mengelevate LLM yang sudah kita punya dengan cara menambahkan tools dan workflows dari seluruh divisi di organisasi. Jadi bayangkan misalnya setiap hari tim HR, tim procurement, tim sales itu harus berpindah-pindah tuh antara SAP dengan Workday, dengan agak Salesforce, pusing gitu ya. betul, dengan email mereka harus cek manual semuanya. Nah, tapi dengan WXO ini semua tool-tool itu semuanya bisa diintegrasikan sehingga semuanya bisa diakses dari satu entry point saja. Dan itu bahkan bisa diakses melalui media komunikasi kita sehari-hari loh, misalnya WhatsApp, Slack, atau Teams. Dan itu hanya membutuhkan prompt dengan bahasa sehari-hari saja. Semua itu bisa dilakukan secara otomatis seperti itu. Berarti istilahnya single entry point yang bisa membantu membuat pekerjaan kita menjadi lebih cepat. Nah, ngomong-ngomong soal kecepatan nih Mas Rian, banyak yang bilang kalau pasang AI itu lama dan juga ribet. Nah, benar nggak sih kalau misalnya transportasi dan manufaktur itu bisa rilis AI companion dengan cepat? Bisa banget. Bisa tuh. Iya, karena WXO itu akan mengubah cara pandang kita secara keseluruhan terhadap cara membuat sebuah integration service atau service integration. Jadi misalnya kalau dulu kita ingin menghubungkan dua sistem, misalnya ada sistem ERP dan sistem logistik. Nah, itu kita harus raise ticket ke IT, kemudian kita harus definisikan spesifikasinya berbelit-belit, kemudian untuk developmentnya sendiri kita menunggu beberapa bulan gitu kan. Nah, sekarang dengan WXO ini, bahkan pengguna bisnis pun bisa langsung mengetikkan prompt dengan bahasa alami, kemudian nanti semua akan diatur oleh agentic AI yang ada di WXO, yang sudah kita sambungkan dengan toolsetnya. Kemudian semuanya, mulai dari koneksi, tampilan, hingga logiknya, itu akan diatur oleh si agentic AI-nya itu sendiri. Dan memang IBM ini sudah terbukti memiliki banyak sekali klien internasional, ya, khususnya di bidang manufaktur dan transportasi ya. Contohnya seperti Mitsubishi Motors, kemudian ada Suzhou Universal, ada Yunase, dan masih banyak lagi. Masih banyak tentunya. Nah, pada penasaran kan sistem keamanannya seperti apa sih? Nah, seperti apa Mas Rian? Apa ada yang bisa kita invite ke sini? Betul, ada banget tuh Mbak. Ini kita invite teman kita ya. Kita panggil kali ya, Mas Teguh. Oke, dadah Mas. Oke, Mas Teguh, mungkin bisa kenalan dulu jabatannya apa di Master System, silakan. Halo teman-teman, salam kenal. Saya Teguh dari tim Pre-Sales IBM Infrastructure Business Solution. Oke, kita boleh ngobrol-ngobrol ya Mas Teguh. Nah, kalau ngomong-ngomong soal sistem keamanan nih, AI yang pintar itu kan katanya butuh data yang aman dan juga cepat. Benar. Nah, Mas Teguh, di tengah maraknya ransomware, bagaimana sih IBM Flash System ini melindungi data tanpa mengorbankan performa? Untuk IBM Flash System sendiri, kita memiliki teknologi yang bernama FlashCore Modul 5. FlashCore Modul 5, atau disingkat FCM5. FCM5, lebih untuk teknologi terbaru ini bisa mendeteksi ransomware di bawah 60 detik. Dan juga IBM memiliki garansi ketersediaan data hingga 100%. Sehingga customer dapat melakukan mendeteksi, beradaptasi, dan juga berkinerja tanpa kompromi. Lebih secure berarti ya. Sekaligus juga melakukan pengurangan operasional penyimpanan hingga 57%. Secara cost juga kepangkas tuh. Betul, pasti dong. Nah, ngomongin soal efisiensi cost nih, bagaimana sih dengan efisiensi biaya dan juga tempat di ruang server? Untuk efisiensi, kita sangat efisiensi ya untuk IBM Flash System. Untuk IBM Flash System sendiri, kita memiliki efisiensi data untuk reduksi data hingga 5:1. Dan juga untuk efisiensi daya dan juga ruangan, hanya 0,56 watt per terabyte. Dan juga untuk ukuran, untuk flash system sendiri memiliki ukuran hanya dari ukuran 1U hingga 2U. Sehingga kapasitas besar tetapi juga hemat daya dan juga ruangan. Seperti itu.
Nih Mas Teguh, sekarang aku mau ngomongin hubungan AI dan juga data. Kira-kira anaknya ngobrol sama siapa ya? Untuk AI dan data kita bisa manggil teman kita yaitu Mas Andika. Oke, Mas Andika. Silakan, Mas Andika. Oke, Mas Andika, boleh kenalan dulu siapa namanya, jabatannya sebagai apa? Silakan. Iya. Halo, aku Andika Royanda sebagai Pre-Sales Engineer untuk produk software IBM Business Solution di Master System. Kita langsung tanya-tanya aja kali ya. Iya, boleh. Nah, sekarang bagaimana menghubungkan AI dan data tersebut? Nah, kalau misalnya kan banyak pemimpin IT ini mengeluh nih, Betul. kalau misalnya kompleksitas menghambat kesuksesan mereka katanya. Nah, bagaimana sih Web Methods Hybrid Integration ini mengatasinya? Pertanyaan yang bagus, Mbak Vincent. Memang kompleksitas infrastruktur ini menjadi salah satu masalah utama ya saat ini. Oke, Bahkan masalah utama iya, loh. bahkan berdasarkan studi itu menunjukkan sekitar 82% ya pemimpin IT itu merasakan hal yang sama. Oke. Di mana kompleksitas sistem ini seringkali menjadi penghambat ya untuk proses transformasi digital. Nah, disitulah Web Method Hybrid Integration ini hadir sebagai suatu jembatan yang akan menyatukan seluruh aset digital perusahaan, mulai dari aplikasi, Oke. API, bahkan termasuk B2B-nya nanti secara terpusat. Nah, contoh konkretnya nih Mbak, kita ada di salah satu perusahaan di sektor transportasi ya. Oke. Ada Carnival Cruise Line, di mana untuk memberikan pengalaman cruise yang luar biasa itu kan membutuhkan satu integrasi yang seamless lah. Iya, betul. Jadi Web Method ini terbukti mampu memberikan kestabilan dan keamanan data secara mulus sehingga memberikan customer experience yang baik. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Nah, seberapa efektif sih si Web Method ini menghubungkan sistem lama legacy dengan teknologi cloud modern? Bisa dibilang inilah salah satu kekuatan utama dari IBM Web Method Method. Hybrid Integration, di mana platform ini memang didesain khusus untuk integrasi hybrid ya. Jadi dia mampu menghubungkan sistem legacy yang lama seperti ERP lama atau bahkan mainframe dengan teknologi cloud yang baru, yang modern, secara seamless tanpa harus membongkar infrastruktur yang lama. Sebagai gambaran kita bisa lihat contoh suksesnya nih di sektor agrikultur, di mana mereka itu berhasil menyatukan landscape IT yang sangat kompleks akibat dari proses merger yang lebih dari 15 tahun ya. Dan ke dalam satu platform method ini, dan itu berjalan sangat stabil. Jadi sistem lama itu tetap terjaga fungsinya, tapi inovasi ke teknologi lebih modern itu bisa berjalan dengan baik secara beriringan. Nah, dari semua solusi yang udah kita bahas tadi, nggak lepas dari peran penting support master system tentunya. Nah, ngomong-ngomong soal support nih, kira-kira siapa ya yang bisa kita panggil untuk ngebahas ini? Kalau untuk support, saya ada orang yang capable untuk itu. Ada manajer saya, Pak Ahmad. Mungkin langsung kita panggil kali kita panggil aja ya. Pak Ahmad. Pak Ahmad. Oke, Mas Ahmad. Mungkin boleh perkenalan dulu kali ya, namanya siapa dan juga jabatannya di Master System sebagai apa? Halo, Mas Rian. Perkenalkan, saya Ahmad Tanggul. Saya dari Pre-Sales Manager dari divisi IBM Solution. Mas Ahmad, Ya. kita langsung tanya-tanya aja Boleh, kali boleh, ya. boleh. Nah, ngomongin teknologi yang hebat dari IBM ini tentu butuh pendampingan lokal nih. Dari Master System tentunya. Betul. Bagaimana sih peran Master System sendiri untuk menyukseskan solusi-solusi ini di Indonesia? Dengan teknologi yang terkini gitu, dibutuhkan lokal support yang bagus gitu. Tentunya. Ya, tentu saja. Nah, jangan lupa lihat. IBM Platinum Partner. Kami memastikan bahwa engineer yang misalnya di onsite gitu untuk sebuah project itu tentu saja ada sertifikasinya. Sertifikasi. Iya. Jadi sebagai advisor juga dan memastikan kita deliver sesuai dengan yang customer mau, dan kita pastikan juga sesuai timeline juga masuk gitu. Jadi kita nggak coba-coba gitu. Sangat capable lah ya di Betul, bidangnya. betul. Nah, kalau dengan dukungan selagi sistem berjalan sendiri nih, apa skema after sale support nih yang bisa Master System tawarkan kepada customer? Oke, di kami sangat fleksibel ya. Biasanya memang setiap project ada permintaan. Supportnya seperti apa nih? Kita juga ada after sale support nih. Misalnya seperti preventive maintenance, corrective maintenance, kita support. Misalnya ada customer yang bisa, saya minta dong setahun 4 kali sebulan, itu bisa. Kita juga bisa yang setahun sebulan juga bisa onsite juga kita support. Kita banyak skema, ada gold, ada platinum. Nah, mungkin kalau mau tanya-tanya juga boleh lagi ya. Boleh. Nah, setelah itu karena terkait kita bawa produknya IBM, kita juga bisa eskalasi ke IBM support jika terjadi masalah. Itu 24/7 kok kita. Sifatnya
fleksibel. Jadi nggak usah khawatir lagi Nggak usah tuh, khawatir. customer yang udah PO tetap kita urusin sampai Iya. after sales-nya tentunya. Betul. Oke, terima kasih banyak Mas Ahmad Sama-sama. untuk ngobrol-ngobrolnya. Sampai ketemu lagi ya. Oke, sekali lagi juga terima kasih banyak nih kepada para narasumber kita pada hari ini. Dan bagi Anda yang ingin tahu lebih dalam bagaimana sih ketiga solusi ini bisa saling bersinergi di organisasi Anda, ikuti terus video-video kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share ke seluruh sosial media yang kamu punya. Saya Vincent pamit undur diri, sampai jumpa di konten-konten berikutnya.